Narasi TV diancam, diam atau mati. Beritahits.id, Narasi TV diancam diam atau mati. Ancaman tersebut merupakan salah satu serangan digital ke redaksi Narasi TV. Ada pesan yang masuk di dalamnya, website, pesannya bisa kita baca, diam atau mati. Ini yang beberapa kali masuk ke dalam website klien-klien kami. Bukan hanya masuk tapi juga ada ancaman, kata Direktur Eksekutif Lebih Pers, Ade Wahyudin di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022. Terkait kasus dugaan serangan digital ini, Narasi TV resmi membuat laporan ke polisi. Laporan ini dilayangkan redaksi Narasi TV dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Pers dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Indonesia. Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LPB 05739/2022 SPKT Bareskrim Polri, tanggal 30 September 2022. Dalam laporannya, pelaku dipersangkakan dengan pasal 30 dan atau pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk saat ini kita melaporkan yang peretasan website Narasi TV. Meskipun ada lebih dari 30 akun milik awak redaksi yang juga diretas. Tapi itu kami masih mengkaji lebih lanjut, sekaligus kami sedang memikirkan upaya hukum lebih lanjutnya, kata Ade Wahyudin. Laporan ini dilayangkan redaksi Narasi TV dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Pers dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Indonesia. Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LPB 05739/2022 SPKT Bareskrim Polri, tanggal 30 September 2022. Dalam laporannya, pelaku dipersangkakan dengan pasal 30 dan atau pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk saat ini kita melaporkan yang peretasan website Narasi TV. Meskipun ada lebih dari 30 akun milik awak redaksi yang juga diretas. Tapi itu kami masih mengkaji lebih lanjut, sekaligus kami sedang memikirkan upaya hukum lebih lanjutnya, kata Direktur Eksekutif Lebih Pers, Ade Wahyudin di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022. Di sisi lain, kata Listio, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman di BSSN untuk bisa mendalami siapa peretasnya, kata dia. Mengganggu kebebasan pers. Peretasan akun media sosial awak redaksi Narasi TV mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPR RI Mutia Hafid. Mutia Hafid meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus peretasan terhadap awak redaksi Narasi TV. Saya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk proaktif menyelidiki secara tuntas sekaligus menemukan pelaku peretasan ini, kata Mutia, Kamis, 29 September 2022. Menurut dia, peretasan kerja jurnalistik yang dialami awak redaksi Narasi TV merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi. Kabar terakhir saya dengar ada 37 awak redaksi yang diretas, dari jumlahnya ini sangat besar sekali dan terlihat sangat masif. Ini mengganggu kerja jurnalistik serta kebebasan pers, tuturnya. Dia menjelaskan dalam Undang-Undang, UU, Pers Pasal 18 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan atas kasus dugaan peretasan karena menghalangi kerja-kerja jurnalistik, kata Mutia menegaskan. Polisi disebut tidak terlibat peretasan jurnalis Narasi TV. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi Narasi TV seperti yang diduga oleh Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Kalau dugaan peretasan tidak ada, kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 29 September 2022. Ia mengatakan Polri telah memperoleh informasi mengenai kasus peretasan yang dialami oleh karyawan Mata Najwa dan Narasi TV.
Bahkan, Dedi mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pers mengenai kasus peretasan itu dan meminta para korban peretasan untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya.